Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, marilah kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Sahabat-sahabati Fatayat NU Kabupaten Banyumas dan pemirsa dimanapun berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan program pengajian sore secara online dengan judul Ramadan Bulan Taubat dari PAC Kedung Banteng. Yang kedua, sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita senantiasa nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sahabat-sahabat di Fatayat semua, kita telah memasuki bulan Ramadan yang ke-11. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan, masih diberi iman dan Islam sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rutin, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai wanita yang bergerak, berorganisasi, bermasyarakat dengan sebaik-baiknya. Dalam bulan Ramadan ini kita punya kewajiban, yaitu menyambut Ramadan dengan bertobat. Kita butuh bertobat dari dosa dan maksiat. Kenapa kita harus bertobat? Karena kita telah melakukan dosa dan maksiat. Lalu apa yang dimaksud dengan dosa? Dosa adalah perbuatan yang melanggar aturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, baik perbuatan, perasaan, dan pikiran. Karena kita telah melakukan dosa dan maksiat, maka kita harus bertobat. Karena dosa itu akan membuat bercak atau noda di hati yang akan membuat kita menjadi orang yang gelisah, takut, tidak tenang dalam menjalani kehidupan. Kata tobat berasal dari bahasa Arab yang artinya kembali dari maksiat kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah tobat menurut Imam Nawawi yaitu tindakan yang wajib dilakukan atas setiap dosa. Dan menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, tobat masuk dalam 3 variabel, yaitu ilmu, keadaan, dan amal. Ilmu akan menghasilkan keadaan, keadaan akan menghasilkan amal. Semuanya masuk merupakan sunatullah yang tidak bisa diubah. Substansi tobat adalah kembali kepada Allah dengan melaksanakan apa yang dicintai Allah dan meninggalkan apa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Adapun istilah tobat
yaitu menjalin hubungan yang serasi antara manusia dengan Tuhannya. Tobat di sini akan dibagi menjadi dua. Satu, tobat secara langsung dan tobat secara tidak langsung. Tobat secara langsung yaitu tobat yang dilakukan yang terkait langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini syarat tobatnya yaitu kita mencabut atau menghentikan. Dua, kita menyesali. Tiga, kita berniat dan berazam di dalam hati untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Tobat tidak langsung. Tobat tidak langsung yaitu tobat yang dilakukan ketika kita melakukan kesalahan atau melakukan dosa yang berkaitan dengan manusia. Cara tobatnya atau syarat tobatnya seperti yang tadi disebutkan. Yang pertama yaitu menyelesaikan atau menghentikan. Dua, menyesali. Tiga, kita berazam atau berniat di dalam hati untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Ditambah lagi yang keempat yaitu meminta atau menyelesaikan dengan manusia yang bersangkutan. Adapun cara bertobat ada 4 macam. 1, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berhenti dari dosa itu dengan badan. Ketiga, berjanji pada diri sendiri untuk tidak akan mengulangi lagi. Yang keempat, menjauhkan diri dari teman-teman yang mengajak kita untuk berdosa dan bermaksiat. Tata cara bertobat. Salah satu cara bertobat yaitu dengan melaksanakan sholat sunnah tobat. Sahabat-sahabati Fatayat semuanya yang berbahagia, di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari menjadi ibu bagi anak-anak, menjadi istri bagi suami, dan juga menjadi bagian dari masyarakat. Kita seringkali melakukan kesalahan, melakukan dosa dan maksiat yang tanpa kita sadari, yang akan menjadikan hidup kita menjadi tidak tenang. Maka selain kita beristighfar melalui lidah ketika melakukan dosa, secepatnya kita langsung beristighfar sebanyak-banyaknya. Dengan lidah kita ucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim. Rasulullah SAW telah mencontohkan bahwa kita harus beristighfar sebanyak 70 kali atau 100 kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Padahal kita tahu bahwa Rasul itu maksum, tidak ada dosanya. Beda dengan kita manusia. Kita manusia bukan manusia. Kita manusia biasa, bukan seperti Nabi. Kita manusia yang banyak salah dan banyak dosa. Untuk itu kita harus memohon ampun kepada Allah. Salat sunnah taubat bisa dilaksanakan kapanpun, dimanapun, sesuai keinginan, sesuai kemampuan. Namun di sini saya ingin mengajak sahabat-sahabati, marilah kita laksanakan sholat taubat di malam hari untuk qiyamul lail kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat tahajud. Sholat tahajud bisa dilakukan sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya kita mampu. Setelah kita melaksanakan sholat sunnah tahajud, kita melaksanakan sholat sunnah taubat. Adapun sebelumnya kita berniat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnata taubati rakaataini lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama kita membaca Fatihah lalu surat Al-Kafirun. Untuk rakaat kedua kita membaca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Lakukan 2 rakaat. Setelah selesai salam, maka kita membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Astaghfirullahaladzim. Bila perlu kita memohon kepada Allah dengan menitikkan air mata, menyesali, memohon kepada Allah
meminta ampun dengan air mata. Kita telah melakukan banyak dosa ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kami takut akan siksa-Mu ya Allah. Keluarkan air mata dan jenengan. Keluarkan air mata. Karena air mata itu nanti yang akan menyiram api neraka. Karena kita telah melakukan dosa yang sangat banyak. Kita mohon ampun sama Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdi dzalimi la yamliku lin nafsi dzarra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusura. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidzanbi waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Dosa yang kami lakukan setiap hari. Ya Allah, berilah kami ampunan atas segala dosa yang kami perbuat. Dosa yang telah kami lakukan di masa lalu maupun yang akan datang. Dosa yang kami lakukan dengan sengaja maupun sembunyi. Dosa yang kita lakukan terang-terangan. Dosa yang kita lakukan dengan sengaja. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah kesalahan kami ya Allah. Hapuskanlah dosa kami. Selamatkan kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu tadi sahabat-sahabat semua, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita yakin kepada Allah bahwa kita akan diampuni dosanya meskipun dosa kita sebesar gunung Uhud. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak sampai melaksanakan dosa yang sebesar itu. Summa naudzubillah. Semoga kita senantiasa terjaga untuk tidak melakukan dosa-dosa kecil maupun dosa besar ataupun maksiat. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, agar kita dijauhkan dari perbuatan yang tercela, perbuatan yang jahat, dan perbuatan yang dibisikkan oleh setan melalui urat nadi kita. Demikian tadi sahabat-sahabati, semoga bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Kupat ketempung santen, sedaya lepat nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.